Aduh, segernya. Halo semua, guys. Semangat pagi buat semuanya, guys. Teman-teman, sahabat Diraji, dimanapun berada. Dan juga semua pioneer network dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan teman-teman semua ini Happy New Year. Ya, saya berdoa teman-teman ya ke depannya mulai dari awal Januari sampai akhir tahun ya teman-teman ya, tahun 2025 ini kita semua teman-teman ya, Anda semua, saya, kita semua semakin diberi sehat, kuat, selamat, tambah sukses, tambah bahagia. Oke guys, amin ya. Oke, karena nih tahun 2025 nih, ini adalah tahun dimana kita, khususnya para pioneer ya, khususnya para pionir, ini adalah tahun dimana kita ini semua panen guys. Panen dari semua apa yang sudah kita kerjakan selama ini, perjuangan kita selama ini, ya. Sudah menambang klip petir di handphonenya, ya teman-teman ya, 24 jam sekali, sehari sekali klip petir, ya. Sering lupa juga walaupun pasang alarm ya, sudah bertahun-tahun kita lakukan itu ya, ataupun yang baru menambang baru aja ya, bersyukur saja karena Anda juga menjadi orang yang beruntung karena sudah memiliki koin Pi ya. Saya harap teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya, dari berbagai kota ya, juga dari Malaysia, saya suka sekali negara ini karena teman-teman di Malaysia rajin sekali nonton channel saya ini, terima kasih ya. Dan kemarin juga ada yang komentar, ada juga dari Saudi Arabia, mungkin TKW atau bekerja di sana ya. Terima kasih juga. Dan semua dari berbagai kota. Ya. Terakhir kita membahas tentang apa? Video terakhir kemarin, video saya yang kemarin itu tentang token ya. Token Pi. Karena memang gini guys. Dulu waktu saya pertama kali beli token ya, satu Pi itu dapatnya 100 token ya. Itu saya bertanya-tanya, ini token masa buat komentar di Fireside ya, buat komentar di Fireside aja harus punya token gitu, harus beli token dulu ya kan. Terus komentar, like ya, atau mau ngirim-ngirim karya kita di sana, kita harus beli token dulu. Jadi saya bertanya, ini token apalagi nih, token kok cuman buat cuman buat komentar, mahal juga ya. Karena kita harus ngeluarin satu Pi guys ya. Kan otak kita ini kan sudah terbiasa dengan nilai CV ya. Nilai CV yang notabene kita perjuangkan $314,199 ya. Satu Pi. Ya, saya harus mengeluarkan satu Pi untuk punya token untuk bisa komentar di Fireside. Waktu itu saya bertanya seperti itu. Tapi semakin sini semakin mengkerucut guys. Pemahamannya ya seperti yang di video saya kemarin bilang ya. Kita ini pionir ya guys ya. Itu di video saya sebelumnya bilang kita menang banyak. Kenapa? Karena kita punya dua kekayaan yang luar biasa. Ya. Satunya Pi sebagai cryptocurrency, sebagai currency, sebagai stable coin, ya, sebagai uang ya, yang nilainya 314,159 GCV. Yang satunya lagi token, itu bisa kita jadikan sebagai aset yang kita bisa perjualbelikan di exchanger guys, di bursa seperti Binance, toko kripto ya, Indodax dan lain-lain. Ya, jadi kita punya dua kekayaan nggak? Jadi saya punya teman ya sebelumnya yang menebak-nebak, yang berasumsi bahwa kripto akan masuk seperti Bitcoin, masuk ke exchanger lalu diperjualbelikan. Ya, menurut teman saya itu dia menganggap bahwa segagal-gagalnya kripto Pi network ini, Pi coin, dia akan menjadi seperti Bitcoin guys. Dan dia berdoa semoga gagal. Waduh. Karena menurut dia kalau gagal jadi seperti Bitcoin juga, ya besar juga di bursa. Tapi saya bilang, no, tidak. Karena nih kita bukan kripto tradisional, ya guys. Teman-teman harus pahami ya. Itu berbeda dengan kripto tradisional lainnya seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lainnya, guys. Jadi ini tidak diperjualbelikan di bursa kripto atau exchanger seperti Binance dan lain-lain. Tapi dengan adanya token ini bisa, guys. Ya, teman-teman. Teman-teman perlu ketahui ya, Bitcoin itu kan supply-nya kan 21 juta ya, 21 juta koin Bitcoin ya, dan itu dikuasai oleh orang-orang kaya di dunia ya, para whales ya, kaum whales itu kaum elit dunia, perusahaan-perusahaan besar di dunia juga. Jadi dengan mereka yang menguasai itu Bitcoin
bisa lebih mudah terjadinya pump and dump nih guys. Ya, teman-teman cari tahu tentang arti dari pump and dump. Orang-orang kripto pasti tahu. Ya. Dan itu lebih berpotensi lebih riskan ke sana. Ya. Tapi kalau Pi Network, Picoin kita, ya guys, itu dimiliki merata. Ya, dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas semua punya, guys. Jadi ini tidak dikuasai oleh kalangan tertentu, guys. Jadi terhindar dari namanya pump and dump. Itu pun kalau kita bicara kripto sebagai kripto tradisional. Ya, kalau kita bicara sebagai tokennya ya. Jadi teman-teman ada yang bertanya kenapa kok bisa ya kan supply Picoin kan 100 miliar lebih itu. Ya banyak sekali. Sedangkan Bitcoin kan 21 juta. Kenapa kok bisa nilainya sampai 314,59 dolar, bisa tinggi. Jadi banyak orang yang nyinyir, yang dia pesimis melihat nilainya Picoin itu akan tinggi seperti Bitcoin, guys. Jadi ini saya kasih tahu teman-teman ya. Karena ternyata mekanismenya Picoin ini, guys ya, ini cerdas sekali, guys. Mekanismenya dari core team ya. Ini mekanisme distribusi pasarnya itu di under control yang ketat, guys. Tidak jor-joran. Jadi dengan mekanisme distribusi di pasar ini yang terkendali, yang terkontrol, ya dibatasi, terbatas, maka ada kemungkinan berpotensi nilainya tinggi itu masuk akal, guys. Kecuali kalau misalnya dilepas di pasar dengan jumlah koin yang banyak, jumlahnya banyak, mengharap nilai tinggi itu tidak masuk akal, ya. Jadi kalau kita lihat dari hukum pasar ya, bahwa ketersediaan stok terbatas di pasar, ya pasti nilai tinggi. Karena apa? Karena permintaannya semakin banyak, ya kan? Coba Anda pikirkan kalau Anda misalnya cabai lagi jarang di pasar, kan mahal naik kan harganya. Itu kalau kita gampangannya berpikir ya. Demikian juga Picoin, guys, ya, dia kalau semakin terbatas di pasar dengan mekanismenya sedikit-sedikit lewat proses KYC ini, teman-teman jangan salah ya. KYC yang pelan-pelan ini ya, tidak terlalu cepat, itu jangan salah. Ini salah satu, saya curiga ini strateginya core team supaya tidak segera Picoin ini terdistribusi tidak terlalu banyak di pasar gitu, guys ya. Ya, migrasinya juga terbatas, seolah-olah lambat. Tapi ada poin pentingnya, guys, ketika lambat ya, jangan salah. Ini adalah strategi dari core team bahwa nanti dengan stok yang terbatas yang terkontrol ketat, maka nilainya bisa tinggi gitu, guys ya. Kan kita tahu ya kalau syarat untuk open mainnet itu kan membutuhkan KYC 15 juta pioner ya, lalu migrasi ya itu 10 juta, lalu aplikasinya ada jumlah 100 ya. Dan semua itu sebenarnya sudah sangat-sangat close ya, mendekati untuk semua selesai. KYC udah beres, bahkan melebihi ya kan, melebihi target. Migrasi sebentar lagi ya, sedikit lagi. Dan aplikasi pun teman-teman 100 aplikasi itu ya teman-teman ya, itu pun bisa yang di luar sektor yang ada di aplikasi ya, seperti perbankan, properti, otomotif, bahkan ada game nanti ya, guys, itu ya bisa lintas sektor seperti itu, guys, bisa terjadi ketika nanti open mainnet ya. Jadi tenang aja, seperti saya pernah bilang di video sebelumnya, nanti ketika open mainnet itu semua perusahaan raksasa baru muncul, baru dikeluarkan oleh core team ya. Dan ini ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kita bisa menguangkan koin Pi kita, ya kan? Katanya kan kita kan bukan bukan koin kripto tradisional yang tidak bisa kita jual belikan di bursa. Tenang aja, guys. Nanti karena kan misalnya sudah terkoneksi dengan bank, kita bisa tukar langsung. Kita datang ke bank, ya kita tukar koin Pi kita melalui Pi wallet kita ya. Otomatis kalau sudah connect dengan bank, bank tersebut sudah punya walletnya, ya kan gitu ya. Jadi kita tukar-tukarannya di situ. Kita kasih dia banknya koin Pi kita, lalu bank kasih uang kita, uang fiat kan, rupiah, kayak gitu, guys. Ya, pernah nonton video saya sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu tentang kondisi bank perbankan yang sudah connect menggunakan Web3-nya Pi Network ya. Teman-teman yang belum nonton ya. Nah, seandainya juga misalnya belum connect dengan perbankan pun, tenang aja, guys. Koin Pi itu tetap bisa bernilai menjadi uang rupiah, menjadi uang fiat. Bagaimana caranya? Lewat tokennya, guys ya. Tokennya ini kita bisa jual ke Binance, ke toko kripto atau Indodax yang mereka semua udah welcome sekali, mereka seperti apa ya, seperti anak kecil yang ngiler gitu ya. Mereka seperti anak kecil yang ngiler itu sudah benar-benar, ayo datang, ayo para pionir mana jual koin Anda gitu. Tenang aja, guys, token kita tuker di misalnya di toko kripto atau di Indodax atau Binance,
kita tukar ke USDT dulu, ya. Habis dari USDT atau USDC baru jadi rupiah, guys. Kayak gitu teman-teman. Tenang aja, guys. Nah, pertanyaannya teman-teman sudah punya tokennya belum? Token Pi, ya. Nah, saran saya teman-teman beli token Pi, ya. Segera punya token Pi-nya. Ya, kita ini juga investasi ya, teman-teman. Ya. Karena tadi saya bilang di awal, kita punya dua kekayaan nih, koin Pi sebagai stable coin yang nilainya sangat tinggi, GISV, dan token Pi yang kita bisa perjualbelikan di bursa nanti. Nah, teman-teman kalau belum punya token Pi, segera punya. Kita ini investasi ya, guys ya. Investasi seadanya aja, secukupnya aja ya. Untuk kita segera beli token Pi. Ya, kalau belum tahu caranya, teman-teman simak video ini ya. Nanti saya tahu setelah ini. Teman-teman lakukan ya. Sangat mudah kok untuk beli token Pi. Ya, cukup seadanya aja, nggak usah terlalu berlebihan. Cukupnya aja. Gitu teman-teman ya. Tonton dulu video ini ya, check it out. Oke guys, dari halaman depan Pi teman-teman ya, lalu klik garis 3 kiri atas dan pilih menu Pi browser ya teman-teman. Lalu teman-teman masuk ke Pi browser, izinkan masuk. Ketika sudah masuk ke Pi browser, akan ketemu halaman ini teman-teman. Teman-teman masuk di Fireside ya, yang paling atas kiri itu, diklik Fireside. Nah, ini di skip aja teman-teman, di next aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau yang belum pernah buka Fireside, seperti ini teman-teman ya, tampilannya seperti itu. Jadi ini buat teman-teman yang belum pernah buka Fireside, nanti tampilannya seperti tadi ya. Jadi baru memulai. Dan teman-teman kalau untuk membeli token, nah ini diklik paling bawah itu ada My Token. Nah ini ya, buy token with Pi. 100 token itu harganya 1 Pi, 1000 token itu 10 Pi. Ya, 10.000 token itu 100 Pi. Teman-teman beli berapa? Udah beli 1 Pi aja dulu ya. Nah, 100 token kan lumayan, oke? Kita klik Pay 1 Pi. Ya, yang 100 Pi itu kita klik. Ya, ini dikasih waktu hanya semenit teman-teman. Jadi teman-teman sebelum buka ini copy dulu ya sandi frasa walletnya, supaya waktunya nggak habis. Karena ini waktu cuma 1 menit. Lalu dimasukkan sandinya di sini ya teman-teman. Diklik, oke. Sudah 1 Pi, kirim ya, totalnya 1,01 Pi karena ada biaya gas fee-nya ya teman-teman ya, biaya transfernya. Oke, kita kirim. Nah, sudah ya teman-teman, pembayaran berhasil 1 Pi. Jadi ini aplikasi Fireside Forum. Membeli 100 token di Fireside Forum ya. Oke, lalu tutup. Payment complete. Oke ya, jadi teman-teman sudah. Lalu cek lagi di bagian bawah itu My Token, diklik. Nah, itu paling atas sudah teman-teman ya, ada angka 100. Berarti teman-teman sudah punya 100 token. Itu ya teman-teman. Oke guys, gitu ya teman-teman yang sudah praktek. Jangan banyak-banyak ya, dipakai koin Pi-nya ya. Ini investasi guys ya, disimpan kita beruntung ya, sudah nyimpen, sudah lock up penguncian koin Pi kita. Jadi itu aman guys. Jadi selain aman ya teman-teman ya, itu adalah bagian dari mekanisme untuk distribusi koin Pi itu tidak terlalu banyak di pasar ya. Jadi mekanismenya selain untuk keamanan kita ya, penguncian atau lock up itu ternyata juga sangat membantu untuk ini guys, pengontrolan stok koin Pi kita di pasar ya. Keren ya core team ya. Semua yang kita bayangkan itu sudah dilakukan lama-lama sebelumnya ya oleh core team. Jadi tenang aja guys. Kita hanya memikirkan sesuatu yang kita bisa kendalikan aja, yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita nggak usah pikirkan, buang-buang energi guys ya. Intinya teman-teman, dari semua yang saya sampaikan di atas, teman-teman kalau sudah punya token Pi, tenang aja, itu bisa kita jadikan uang ya.
Dan kesimpulannya teman-teman, kenapa CoinPay ini bisa bernilai tinggi, kenapa bisa bahkan melebihi Bitcoin, karena satu tadi ya, kontrol pengendalian distribusi stok yang terbatas di pasar, dan juga ada jumlah pionir ya dari 200 negara lebih ya, sangat besar jumlah pendukungnya CoinPay atau pionir ya, dan banyak faktor lagi yang membuat nilai CoinPay ini menjadi besar atau tinggi. Jadi teman-teman, jadi tahun 2025 ini tahun yang membuat kita menjadi super seperti Pak Novi, direktur utama dari Indopinetmat, menyampaikan bahwa tahun ini kita akan memasuki strata sosial baru, guys. Dari yang dulu kita menjadi orang-orang yang biasa saja, dengan ekonomi yang biasa-biasa saja, cukup-cukupan, pas-pasan, sekarang kita akan memasuki, nah seperti pintu ini, guys. Ya. Dari 2 video yang pernah saya bikin dari kemarin sampai sekarang, ini adalah simbol ya guys, yang saya mau tunjukkan ke teman-teman. Simbol pintu. Ya, kita akan memasuki sebuah pintu. Di mana pintu itu akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik, lebih sehat, lebih makmur, lebih sejahtera. Ya. Kata Pak Novi bilang, kita akan memasuki strata sosial baru. Strata sosial ekonomi yang baru. Ya guys, kita akan diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Jadi teman-teman, boleh dari sekarang jaga kesehatan, jaga keselamatan kita, ya, dan jaga sandi kita baik-baik. Jangan kasih kendor untuk menyimpan atau kasih sembarang-sembarang ke orang, itu nggak boleh sekali ya, dilarang keras ya. Teman-teman, simpan sandinya jangan di handphone, dicetak, di print, di laminating, disimpan di lemari, dan sediakan beberapa backup ya, tidak hanya satu, supaya untuk keamanan aja. Karena saya baru dapat informasi bahwa Gmail di tahun 2025 ini, teman-teman, itu harus segera diganti namanya. Itu kan menurut Gmail ya, karena ini AI ini sangat-sangat menggila ya. AI itu banyak penjahat-penjahat yang menggunakan untuk memanipulasi wajah, suara, sehingga membuat orang percaya melalui email-email kita. Ya, hati-hati. Jadi teman-teman semua lebih hati-hati, jangan mudah percaya sama siapapun, ya, sama iklan atau sama ajakan apapun lewat PA, lewat Gmail, apalagi lewat Facebook ya, banyak yang tertipu di sana, ya, hati-hati. Oke teman-teman, mungkin video ini cukup sekian. Saya harap teman-teman semua tetap menjaga sehat, jaga bahagia, selamat, sampai kita akan masuk ke open network ya. Itu teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu support saya, like, share, and subscribe. Dan saya bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you. Bye.